Maka tidak boleh saling merendahkan dalam rumah tangga, baik secara lesan atau secara perilaku. Ini yang harus diperhatikan pertama dan utama, supaya di rumah nanti suami dan istri akan jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Kalau sudah rumah nanti terjadi percekcokan, caci maki dan olok-olokan, maka yang rusak pertama adalah anaknya. Seorang anak menjadi tidak bisa menghargai ibunya karena ayahnya suka mencaci ibunya, atau seorang anak tidak bisa menghargai ayahnya karena sang ibu biasa mencaci dan mengolok ayahnya. Maka dari itu tolong, ayo kita memulai pelan-pelan, coba kita resapi, kita renungi apa yang kami sampaikan. Kadang orang menjalani hidup begitu saja, di rumah tangga seenaknya sendiri. Sebuah rumah tangga yang semula baik menjadi berantakan karena tutur kata yang kasar, lisan yang menyakitkan, perilaku yang tidak santun. Perilaku yang tidak santun di rumah. Tapi ingat, omongan kami ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya yang akan kami bahas pada malam hari ini. Tidak akan berguna bagi orang yang sombong. Maka kalau orang sombong tidak bisa baik di rumah tangganya. Omongan kami tidak ada gunanya. Kalau diingatkan suami nggak terima, suami diingatkan istri tidak terima. Ya mungkin karena ilmu barangkali, kesombongannya karena ahli ibadah. Kalau sudah merasa baik diingatkan oleh pasangannya, yang ada adalah marah. Sebetulnya memang aturan pengajian yang biasa, kami pengalaman mengadakan pengajian di beberapa tempat, antara bapak dengan ibu itu hendaknya dibelah, bukan depan belakang. Mungkin sudah masuk ke sini dan kami tidak, karena kalau depan belakang, kalau tidak belah biasanya saya tidak mau ngaji kalau tidak dibelah, karena biar tidak ada yang melihat ke depan. Jadi fokusnya kepada kami. Beda kalau sholat seperti ini posisi. Kalau pengajian, ibu-ibu kan melihat, nanti bisa mengganggu konsen juga, lihat nih kopiahnya hijau ini siapa, kopiah merah siapa, kopiah ini siapa. Jadi adabnya kalau pengajian itu dibelah. Nah, kemudian ini menghindari karena fokusnya ke bawah ke sini. Sehingga mungkin juga di belakang soundnya kurang nyampe atau bagaimana. Ada yang sibuk di belakang. Mungkin tim sudah menyampaikan sebetulnya bahwasanya pengajian dibelah. Masya Allah, terima kasih. Yang jelas kami sudah nyampe di sini. Apapun yang terjadi, karena memang kami tidak ada undangan. Kami kalau mau pergi. Kami pergi ke Jambi, saya pengen ziarah kemana saja. Kalau ngundang tidak, saya tidak terima undangan. Saya senang ziarah dengan suka hati. Kalau saya mau datang, datang. Kalau tidak, tidak. Dan alhamdulillah jatuh pilihan betul kata Pak Wakil Bupati 4 hari yang lalu. Karena kami kalau mau itu bismillah karena Allah. Cuman biasanya ada beberapa catatan hendaknya dibelah, bukan seperti ini. Karena kalau tidak dibelah begini jadinya ibu sibuk, karena ibu jauh. Karena kita pengalaman pengajian di beberapa tempat dibelah dan itu lebih adab, lebih sopan. Baik, kemudian ibu, jadikan rumah kita rumah yang baik, karena tidak ada orang menikah itu untuk berantem, tidak ada. Orang menikah untuk cekcok, tidak ada. Kalau ada orang niat menikah, saya mau menikah tujuan saya agar berantem dalam rumah tangga saya, nggak ada, itu hanya orang gila. Tidak ada orang yang niatnya menikah untuk berantem. Itu hanya orang gila. Tapi ternyata banyak orang gila setelah menikah.
Setelah menikah terjadi cekcok, selisih, salah paham dengan suaminya. Ada apa dengan itu semuanya? Karena ada kesombongan tadi yang disampaikan. Sombong di dalam dirinya. Modelnya yaitu saja. Kalau suami diingatkan gebrak meja, suami diingatkan istri banting pintu keluar rumah. Itu model-model suami yang tidak bisa menjadikan rumah tangganya baik. Kalau suami baik diingatkan oleh istri, lapang hati. Karena istri mengingatkan untuk kebaikan. Karena apa? Menerima teguran itu muqaddimah untuk membuka komunikasi yang baik. Kalau sudah seorang suami diingatkan oleh istri lalu marah, setelah itu tertutup komunikasi. Kalau sudah komunikasi tidak lancar, rumah tangga akan berantakan. Sampai ada seorang istri itu dengan suaminya ketakutan, mau ngomong saja takut. Berarti suaminya kayak monster, kayak hantu. Orang yang ditakuti bukan orang dikagumi. Ini salah. Kalau Anda menjadi suami ditakuti sama istri adalah hantu. Anda adalah seperti pocong. Anda monster. Tapi seorang suami yang baik adalah dikagumi oleh seorang istri. Makanya bisa ditegur, jangan marah. Bahkan mungkin kita membesarkan hati seorang istri yang menegur seorang suami. Mungkin ada seorang istri negur suaminya. Suami menyambut dengan senyum, dengan sanjungan, ucapan terima kasih kepada istri yang menegurnya. Biasakan rumah kita semacam itu. Itu tawadhu. Kalau sudah seorang laki-laki sombong, rumah tangga berantakan. Diingatkan marah, sama. Kalau suami barangkali ada. Kalau laki-laki kan punya kekuatan. Kalau diingatkan gebrak pintu. Kalau perempuan mah enggak, beda. Kalau diingatkan sama suami cemberut seminggu, Masya Allah, pasti dia bukan perempuan cerdas, ibu yang soleha. Coba dengar, mulai kapan cemberut kamu bikin cantik? Mulai kapan cemberut bikin cantik? Coba, apa artinya Anda dandan yang Masya Allah tapi selalu Anda hiasi dengan cemberut sama suami? Bukankah itu orang bodoh? Sudah dandan rapi-rapi, cemberut lagi, suruh ngaca. Coba, ini sebuah kebodohan juga. Kalau tadi suami ditegur marah, itu kebodohan. Istri ditegur sama suami cemberut, akhirnya sang suami setelah itu takut menegur istrinya. Sebab bagi seorang suami, cemberutnya seorang istri, waduh, itu lebih serem daripada tusukan pisau. Betul Pak ya? Betul ya? Ngerti Ibu, itu rahasianya. Ternyata paling enak sama suami juga anggap cemberutan, beres. Tapi kadang seorang perempuan begitu, sehingga tertutuplah komunikasi. Atau kalau tidak cemberut, ikut membantah, sehingga ribut dalam rumah tangga. Ini sebuah gambaran saja ya. Jadi kita harus memulai dari rumah kita untuk membangun anak-anak yang baik. Rumah Anda tidak ada caci maki, tidak ada olok-olokan. Pastikan kalau ada orang mencaci, dia merusak rumah tangga. Mencaci halus, merendahkan pasangan. Akhirnya terjadilah keributan. Kalau sudah terjadi keributan itu merusak mentalnya anak. Kami bergambaran begini. Seorang anak membuka pintu kamarnya. Kemudian melihat ibunya yang di meja makan lagi suap-suapan sama ayahnya. Seorang anak buka pintu kamar melihat bapak ibunya bersenda gurau, cubit-cubitan dan sendal murah, suap-suapan dan seterusnya. Seorang anak yang melihat ibunya seperti itu balik ke kamar, lalu memejamkan mata dan berkata, inilah sebuah cara hidup yang baik. Tertanam di otak dan hatinya secara otomatis. Dari pandangan sesaat yang dilihat oleh seorang anak, kemesraan seorang ayah kepada istrinya, seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya, kemesraan yang dilihat oleh seorang anak menanamkan kekaguman, penghormatan. Diam-diam dia merekam, oh itulah cara hidup yang baik. Sehingga tertanam rambu-rambu, berarti aku tidak boleh macam-macam sama ibu. Sebab kalau aku macam-macam sama ibu, ayah pasti marah. Sebab tampak kompak banget kalau aku ganggu ayah, pasti ibu marah.
Kemudian tertanam lagi apa? Muqaddimah, dia akan mendengar nasihat orang tua. Maka muncullah anak yang patuh. Ini dari sepintas melihat kemesraan seorang ayah kepada istrinya. Itu maknanya besar. Maka tampakkan kebaikan kepada anakmu, tanda penghormatan. Misalnya seorang suami, istri, ada anaknya pulang sekolah. Ini cara hidup sederhana tapi tidak pernah dijalankan. Makanya anak berani sama ibunya. Seorang anak berani sama ayahnya karena yang ngajari orang tuanya, karena sering cekcok, sering caci maki. Sebuah kebodohan dalam rumah tangga. Dan tidak mesra. Dan mungkin kebodohan di atas kebodohan. Bayangkan, istri ditempeleng di siang hari, malamnya digauli. Kan Nabi menggambarkan orang bodoh. Siangnya dicaci, dibilang binatang segala macam. Malamnya digauli, berarti dia menggauli binatang dong. Bukankah dia orang bodoh? Cuman banyak hari ini orang bodoh karena kurang belajar. Hari ini kita akan menjadi orang istimewa. Coba gambar, bayangkan kan. Ada seorang anak lagi pulang sekolah. Lihat ibunya, lihat ayahnya. Kemudian sang anak ingin bersalaman dengan sang ibunda. Waktu mau salim dengan ibunya, tiba-tiba sang ibu mengangkat tangannya. Oh, tidak boleh dong. Jangan uminya dulu, abinya dulu dong sana. Sebab imamnya di rumah sini adalah abinya. Ayo sana sayang. Bergegas sang anak lari ke abinya. Di saat sang anak mau ngambil tangan abinya, sang ayah ternyata mengangkat tangannya. Sang ayah mengangkat tangannya. Tidak boleh dong. Kata baginda Nabi, uminya dulu, uminya dulu, uminya dulu. Ayo sana ke uminya. Sang anak itu bingung. Mau ke ayah katanya ke uminya. Setelah ke uminya katanya suruh ke tiba-tiba. Tapi bingungnya bingung kekaguman. Yang ia pahami bahwa ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku. Terus semacam ini diasah di hati seorang anak. Tidak ada berani seorang anak berani kepada ayahnya. Tidak ada seorang anak berani kepada ibunya. Makanya bangun rumahmu yang baik, wahai para ibu rumah tangga, ayah dan para ayah dan para ibu. Jadikan anakmu anak yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat hatinya. Jadi contoh, dari contoh yang baik di rumah. Maka dengan kemesraan yang dilihat oleh seorang anak akan menjadikan keluarga itu keluarga yang nyaman, sehingga anak betah di rumah. Sehingga betah di rumah, hidup nyaman, tidak ada amarah, tidak ada emosi. Coba keluarga sebelah. Seorang anak buka pintu kamarnya, melihat bapak ibunya berantem. Wah, mencaci maki segala macam. Sang anak tuh bosan dengan kejadian semacam ini, lalu berkata, lanjutkan sampai pagi. Sang anak melihat pemandangan semacam itu, lihat, masuk otaknya, masuk pikirannya, masuk dalam perasaannya bahwasanya, oh gitu tuh cara hidup. Dikit-dikit marah, 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 itu akan nular. Maka menjadi anak yang tumbuh tidak sehat mentalnya. Mental yang mudah emosian. Sehingga, coba, kalau itu nanti pergi ke sekolah, punya masalah dengan teman sedikit, langsung caci maki, dibalas sama temannya, berantem, ribut. Ini gara-gara di mana? Gara-gara di rumahnya dulu. Sehingga akan menjadikan anak tersebut anak yang emosinya tidak stabil. Sengaja kami hadirkan masalah ini hari ini, permasalahan psikologi. Permasalahan mental sangat parah. Tiba-tiba anak subhanallah marah sama ibunya, nggak kira-kira dan sebagainya. Ada permasalahan, ada sebabnya. Karena di rumah sudah dibikin suasana tidak nyaman. Setiap hari ngeliat ibu berantem, stres dia. Akhirnya dia pun menjadi orang yang suka marah. Tolong pahami para orang tua. Wajib kita memulai hari ini. Jangan sombong Anda. Lihat di sana ada generasi setelah Anda. Anak-anak harus tumbuh baik sebelum pergi ke sekolah. Lihat saja. Mungkin Anda punya pondok dan sebagainya. Kalau ada anak nakal, badung, bandel dan sebagainya, coba kalau dilacak, itu rumahnya tidak sehat. Coba, kita punya pesantren, ribuan santri kita. Setelah ada anak pelanggaran, badung, bandel dan sebagainya. Coba kalau kita cermati, di rumahnya tidak sehat. Mentalnya sudah rusak. Anak yang melihat bapak ibunya suka berantem dan seterusnya,
Dia memahami hidup tuh begitu, kalau saya disinggung ya saya marah, saya balas dan sebagainya, tertanam dalam dirinya. Sehingga waktu masuk sekolah, di sekolahan tentu namanya manusia, hidup dengan manusia juga, ada teman, ya ada teman baik, ada teman tidak baik. Ketemu teman tidak baik, nyinggung perasaannya, dia marah, terjadilah permusuhan, berantem. Ada berantem satu-satu, ada grup. Makanya kalau ada kelompok-kelompokan, geng-gengan, itu kenapa? Rumahnya. Jangan salahkan orang di kampung, jangan salahkan masyarakat. Masyarakat itu dari keluarga. Ini tidak pernah dicermati. Hari ini kita harus segera sadar, maka rumahmu harus rumah sehat, harus semua menahan diri. Yang biasa marah, emosian dan seterusnya, selamat tinggal itu semuanya. Kalau Anda merindukan generasi yang baik, apa sih? Kenapa kita masih mengikuti kesombongan kita? Oh, kita itu anaknya Nabi Adam, bukan anaknya iblis. Kalau kita tarik dari sejarah, makhluk sombong itu kan iblis. Kalau diingatkan nggak mau terima. Iblis kan diingatkan oleh Allah. Kenapa iblis kau tidak mau menghormat Adam, sujud kepada Adam? Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Kan sombong. Makanya ini model iblis. Kalau rumah kita tidak bisa, kita tidak menyadari kesalahan kita, maka ini golongan iblis, katanya anak Adam. Mohon maaf, ini serius. Karena sedih hari ini kita menemukan pertumbuhan anak betul-betul rusak. Belum lagi nanti ada hal yang lain, masalah akan kita sebutkan nanti. Jarangnya kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Kita ingin bangun rumah dulu hari ini sebelum kami bicara pondok. Karena kenapa? Kita bikin pondok di mana? Di mana-mana. Pondok. Tapi kami lupa nasihat untuk keluarga. Sehingga anak baik di pondok, balik rusak lagi. Coba. Ini tidak sampai di situ. Ini anak nanti yang punya orang tua suka marah, kalau di kelas suka berantem. Akhirnya menjadi anak yang berdendam, suka musuhan, segala macam. Oh, mentalnya sudah nggak sehat. Hingga nanti pada saat mereka menikah, kalaupun seandainya dia seorang laki-laki yang hidup dalam rumah tangga yang keras tadi, yang suka berantem, suka ribut, kemudian menikah dengan wanita yang sangat solehah sekalipun, wanita yang baik, sebaik apapun dia tetap manusia, pasti ada kesalahannya. Sehingga dia di saat menemukan kesalahan pasangannya sudah tidak kuat, pasti karena kalimatnya, karena lingkungannya jelek, rumah abah ibunya jelek, ayah ibunya jelek, maka muncul kalimat menyakitkan, tersakiti itu istri. Hari pertama dia mungkin kaget saja, hari kedua dia sudah menahan, hari ketiga tidak kuat sang istri membalas, terjadilah percekcokan. Generasi selanjutnya generasi ribut lagi. Ini adalah yang jarang dicermati dalam sebuah rumah tangga. Anda bodoh kalau Anda ribut di depan anak. Permasalahan ada dalam rumah tangga. Permasalahan namanya hidup, kita bukan di surga. Kalau ingin hidup tanpa ada masalah, nanti di surga. Selagi di dunia tentu ada masalah, akan tapi semua saling menahan diri. Tidak perlu sampai kita caci maki, ribut, olah-olahan di depan anak. Itu membahayakan anak sendiri. Jangan sampai setelah itu terjadi perendahan, caci maki, olah-olahan. Karena kalau seorang suami merendahkan istri, mencaci istri, maka sang istri tersakiti hatinya, diam-diam mencari-cari kesalahan suami untuk dibongkar suatu ketika nanti. Akhirnya di saat sudah nggak kuat, disebutlah kesalahan sang suami. Suami menyebut kesalahan istri, akhirnya semua bongkar-bongkaran. Anak tahu bahwasanya bapak ibunya jelek semuanya. Tolong dipahami makna ini. Sampai digambarkan kalau dalam Al-Quran ada manajemen ribut. Ada manajemen ribut dalam Al-Quran, wahai para perindu kemuliaan. Ada manajemen ribut. Jadi kalau rumah tangga itu punya masalah, itu wajar, namanya manusia. Kita masih di dunia. Tapi cara menyelesaikannya itu, maka dalam Al-Quran disebutkan fa'iduhunna, nasihati dengan omongan. Cuman kadang dengan nasihat ini, Masya Allah, ternyata malah dibantah dengan nasihat. Karena memang di dalamnya ada orang-orang yang punya kesombongan tadi, diingatkan sepatah kata, balasnya 10 patah kata. Rebut,
malah bilang, biasanya sombong, kamu juga. Nah ini kan dinasihati malah bilang kamu juga. Oh ini bahaya, orang sombong. Makanya kalau Anda diingatkan oleh istri Anda mengatakan kamu juga, Anda sombong, rusak rumah tangga. Suami yang hebat adalah di saat diingatkan sang istri akan menyanjung istri. Makasih istriku. Mungkin gambarnya begini, guyonannya. Wahai istriku, aku kira setelah diingatkan oleh istrinya, istri, abang jangan gitu dong bang, nggak bener bang, nggak baik bang, masya Allah abang ini. Wahai istriku, ngomong dia, aku kira kamu dulu itu cantik. Sebelum nikah aku kira kamu itu cantik. Ternyata setelah kamu bisa mengingatkan aku, kamu lebih cantik lagi. Diberi motivasi untuk berani mengingatkan kita. Diberi motivasi untuk berani mengingatkan. Sama seorang istri pun juga demikian. Kalau Anda diingatkan oleh suami Anda, masya Allah, abang tambah ganteng deh, gigit hidungnya. Di saat mengingatkan Anda, suasana cair semakin indah, dan Anda pun mendengar nasihat lebih gampang. Tapi kalau Anda dahulukan dengan emosi, apa sih abang, banyak ngomong, ribut, suasana menjadi tidak indah. Itu iblis pakai kerudung. Kalau diingatkan oleh suami tambah cemberut, diamnya seminggu, sampai anak tahu, mama lagi marah tuh pasti. Itu jin pakai kerudung. Ada jin pakai kerudung di sini? Kalau ada mau didoain cepat sembuh. Karena kami rindu rumah tangga Anda indah. Tidak perlu seperti itu. Cemburu tidak bisa menambah, tidak bikin tambah cantik, bukan tambah baik. Ayo cerdas hari ini. Nggak ada perlunya. Bahkan ini juga pendidikan rumah tangga penting sekali. Sebetulnya suamimu itu, wahai para istri soleha, kalau lagi marah denganmu jangan dibalas dengan amarah. Anda minta maaf lalu pergi WA abang, maafin ya, abang tambah ganteng deh. WA begitu, bubar dia. Ayo bang, dibilang ayo aja, aku tunggu di kamar bang. Beres dia, nggak jadi marah. Coba, ayo, betul pak itu ya? Betul. Nah, dia ngerti rahasianya begitu. Dasar istrinya bodoh, kalau aku waduh, sama. Seorang suami kalau istrimu marah-marah dan seterusnya, tidak perlu Anda telateni marah. Kalau lagi marah cukup Anda berbisik, kamu marah, tetap manismu udah hilang kok sayang. Pergi, langsung ya, abah, dek, adik sayang, abang tunggu di kamar deh. Pokoknya pandai-pandai lah urusan begini, jangan dituruti dengan emosi. Sederhana sebenarnya hidup itu gampang, tapi kebodohan, kecongkaan, kesombongan merusak. Yang dirusak itu setan kan, yang menanam al-ghadab, amarah itu kan dari setan. Itu untuk merusak anak-anak. Kalau rumah tangga berantem, suka ribut, anak menjadi tidak baik. Anak emosian. Bukan sampai di situ, anak tidak betah di rumah. Kalau sudah tidak betah di rumah, anak di gardu, anak di perempatan, anak dengan kawannya tidak jelas. Sudah begitu anak rusak, lalu dia menyalahkan siapa lagi? Nyalakan masyarakat katanya, bukan masyarakat yang salah. Engkau tidak menjadi rumah yang indah, engkau tidak menciptakan rumah yang indah. Tidak harus pakai biaya mahal, tidak. Kami selalu menghimbau. Belakang rumahmu itu ada kebun yang dengan pohon yang rindang, gelar tikar di bawahnya, minum teh di bawahnya. Oh, indah. Ini. Jadi yang pertama adalah membuat suasana dengan cara jangan caci, jangan olok, jangan maki. Tadi kami sebutkan manajemen Al-Quran. Jadi kalau ada kesalahan, pasangan wajar mengingatkan. Cuman kadang mengingatkan ini nggak gampang, dan mendengar peringatan juga tidak gampang. Yang ada emosi kadang-kadang. Kalau begitu ya sudahlah. Kalau belum kalau tidak bisa dinasihati, lanjutkan ayat. Wahjuruhunna fil madaji'. Diamin, tapi di saat berada di rumah, di kamar, bukan di rumah, di kamar. Jadi gini bapak dan ibu, kalau lagi tidak cocok atau lagi berselisih dengan suami, tolong jangan ditampakkan di depan anak-anakmu. Tidak diperkenankan. Bayangkan seorang suami mencaci istrinya, mengolok istrinya. Ada kemungkinan dua. Pertama, bapaknya yang nggak benar suka mencaci ibunya, atau memang ibunya nggak benar sehingga layak dicaci oleh ayahnya. Dua-duanya merusak sang anak. Anak melihat misalnya
Ayah mencaci ibu terus, padahal ibu nggak salah. Diam-diam anak benci kepada ayahnya. Atau memang ibunya tidak benar, sang ayah mencaci terus, lalu anak benci kepada ibunya. Di saat benci kepada ibunya, maka tidak akan bekti setelah itu. Kalau tidak bekti, akan tertutup kebahagiaan, kehancuran setelah itu. Lihat, nggak ada perlunya caci maki. Pastikan Anda bodoh dan bodoh dan bodoh kalau mencaci pasangan. Laki-laki hebat tidak akan mencaci istrinya, biarpun istrinya layak dicaci, karena dia adalah ibu daripada anak-anaknya. Seorang istri yang baik tidak akan mencaci suaminya, biarpun suaminya layak dicaci, karena dia sadar di belakangnya ada anak-anak. Nah, kalaupun nanti ada perselisihan wajar, tapi tolong jangan di depan anak-anak. Sehingga gambarannya begini, Bu, Pak. Sang istri tetap menanamkan nasi, menyajikan makanan biasa, makan. Abang makan, sang suami ya tetap saja makan, ya dek makan. Tetap makan seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Ya mungkin karena istri lagi marah kepada suami, mungkin ngambilin nasinya biasanya 2 centong, 4 centong. Ya kenyang. Banyak itu Yang suami banyaknya siapa. Tapi sebetulnya dia lagi perang dia. Cuman dia cerdas. Anakku tidak boleh tahu. Jangan sampai anakku tahu kalau aku lagi bermasalah dengan istri. Cuman hari ini orang bodoh. Kalau lagi bermasalah anaknya dipanggil, tahu enggak kamu umimu? Umimu begini. Ditanamkan kebencian. Sehingga di dalam Islam itu, jangankan dalam rumah tangga, setelah bercerai, tasrih bi ihsan. Perceraian nggak boleh menjadikan anak rusak. Cuman hari ini orang bodoh kalau sudah bercerai ingin meracuni anaknya agar benci kepada mantannya. Seorang ibu misalnya setelah membawa anaknya, lalu setiap hari cerita, kamu tahu enggak ayahmu begini. Dia adalah ibu yang gagal. Dia telah sukses menghantarkan anaknya ke neraka karena telah menanamkan kebencian di sang anak kepada ayahnya. Sebaliknya juga seorang ayah meracuni anaknya. Tahu enggak ibumu? Ngerti enggak ibumu kamu? Maksudnya biar jauh dari ibunya. Loh, kok menjauhkan dari ibunya? Berarti anak itu harus durhaka dong sama ibunya. Dia tidak sadar yang demikian itu, kalau itu kebodohan. Berarti telah meracuni anaknya. Sehingga seorang ibu telah sukses menjadikan anaknya durhaka sama ayahnya. Mana ada surga bagi anak yang durhaka? Sehingga biarpun terjadi perceraian, biarpun sudah terjadi perceraian, seorang ibu tetap menjadikan anaknya anak yang soleh. Misalnya begini, sayang, aku dengan ayahmu memang sudah tidak bisa bertemu lagi ya, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu tahu tentang ayahmu bagaimana? Mungkin dia dengar ayahnya jelek, ayahnya. Nggak boleh. Ayahmu tetap ayahmu. Apa yang kau dengar tentang kejelekan ayahmu, doakan semoga Allah mengampuni. Tapi tidak boleh kau benci sama ayahmu, sayang ya. Ngerti? Mau dibesarkan hatinya. Tapi berjanji, kamu dengan Umi, yang besarkan kamu Umi. Tapi kalau sukses, tolong ayahmu kau tolong. Tapi untuk bertemu dengan ayahmu, mama sudah tidak bisa. Tapi untuk kamu tidak akan bisa selamanya dari ayahmu. Itu baru istri sukses. Seorang suami pun dengan demikian. Sayang, kau ngerti tentang ibumu? Ya, ibu gini-gini. Tidak boleh. Ibumu adalah ibumu. Sampai kapanpun ibumu adalah ibumu. Ingat, apa yang kau dengar tentang ibumu, kau lupakan. Awas. Kau berjanji sayang mulai hari ini akan sukses, dan setelah sukses nanti akan menolong ibumu. Oke, Pak? Dipeluk. Dengan nasihat semacam ini, diam-diam sang anak tambah kagum kepada orang tua yang menasihatinya. Diam-diam. Cuman hari ini orang bodoh malah diajari, tahu enggak kamu ayahmu? Ibunya, hei tahu enggak nak kamu? Ayahmu memang begitu, mulai dari kamu di perut dulu, wah habis ceritanya. Ini adalah yang harus kita sadari. Kadang rumah kita itu begitu cepat rusak gara-gara ini mulut suka caci maki, olok-olokan. Yang rusak adalah anak. Kami peduli pada pendidikan anak. Kami rindu anak-anak Anda itu betah di rumah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi rumah Anda indah ya, tolong jangan ada caci maki, jangan ada olok-olokan. Pastikan ini. Yang mencoba mengangkat suara, dia adalah si bodoh. Oh, biasanya yang paling ustadz merasa ustadz. Gayanya ustadz marah-marah di rumah. Mana ada ustadz marah-marah? Ustadz itu ada tegas begini hanya di mimbar. Kalau di rumah nggak ada lagi ustadznya, Bu. Ustadz harus paling seni, paling usil pada istrinya. Karena apa? Itu bagian daripada ibadahnya suami istri.
Membuat kemesraan, jangan serem-serem. Mana ada indahnya Ustadz pulang dari masjid langsung begini, assalamualaikum wahai istriku, mohon maaf abahnya mau baca Quran 2 juz dulu ya, sholatnya 8 rakaat. Ustadz gombal itu. Ada yang begitu Ustadz gitu? Yang sok kalau jalan sama istri yang cemberut, pikir dia langsung dekat kepada Allah. Enggak, dekat pada Allah tuh banyak senyum. Nabi Muhammad basam, mukanya cemberut, wah kerut begini terus, seolah-olah pikir soleh ahli surga berjalan di atas bumi. Allah, 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 Allah. Istrinya nyesek setiap hari. Nggak begitu hidup. Hidup itu yang enak. Seorang istri pun juga demikian. Tentang Joko pengajian, masya Allah gayanya dikit-dikit marah sama suaminya. Abang udah tahajudan, abang udah ini, waduh, mentang-mentang pengajian banyak. Nggak begitu wahai istri soleha. Rumahmu harus indah. Ibadahmu di rumahmu adalah mesra dengan pasangan. Bisa jadi salat sunnah ditunda dulu untuk mesra. Karena penting sekali. Kenapa? Untuk menciptakan satu suasana keluarga yang indah demi tumbuhnya anak-anak dengan baik. Baik, kemudian setelahnya. Ini penting ya. Lah di dalam Al-Quran ya, kalaupun di depan anak, kalau kita punya masalah dengan anak, nggak boleh tampak keributan depan anak. Diam, makanya jangan tampakkan seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi kalau ingin melanjutkan tadi, ribut tadi, rewelnya apa, permusuhannya, kalau melanjutkan adalah wahjuruna fil madajih, di tempat tidur. Jadi kalau di kamar bu, pintu dikunci baru dong mulai. Di kamar saja ya. Tapi sampai di kamar pun kata Al-Quran suruh ngapain? Suruh diam, wahjuruhunna. Diemin pasanganmu yang nggak bisa dinasehati, diemin pasanganmu yang suka rewel, diemin pasanganmu yang bikin kesel itu, diemin. Wahjuruhunna fil madajih, diamin tapi di tempat tidur. Setelah pintu dikunci, diem di kamar. Coba di kamar diem-dieman, sang istri ngadep ke sini, suaminya ngadep ke sini, diem-diem. Coba, asalkan tidak ngomong. Kalau ngomong biasanya tambah panas, tambah rame. Cuman gara-gara diem maka yang hadir renungan. Akhirnya bu, nggak sampai setengah jam itu sang istri pura-pura lebar bantal kelewat, bantalnya kelewat. Nah, akhirnya pura-pura kakinya nendang. Abang sih selesai. Besok positif kembar 3. Karena diam dengan cara yang baik. Bukan ribut, mohon maaf. Hari ini harus kita mulai dari itu. Ribut-ribut. Bukan masalah harta melimpah loh, indah itu. Indah itu perilaku yang benar. Oke ya, orang tua, rumah tangga, tolong jangan Anda biasa mencaci pasangan. Jangan sampai Anda ribut. Kemudian budaya marah yang tidak jelas di rumah yang kedua. Jangan ada budaya marah. Dikit-dikit marah-marah nggak jelas. Action marah. Marah dong. Sampai anak-anak ngerti. Kalau tidak marah, Umi pada marah, jangan-jangan sakit. Marah kok jadi hobi. Jadi itu nanti merusak mental anak-anak. Selanjutnya adalah kebiasaan ini. Suka marah dengan pasangan, suka ribut dengan pasangan. Itu mau tidak mau karena menjadi sebuah tradisi kepada sang anak. Anak mentalnya akan dihancurin, nggak bisa tumbuh dengan baik. Maka lanjutannya yang kedua adalah jangan sampai mental anak Anda itu Anda hancurkan dengan marah-marah Anda yang nggak jelas. Dikit-dikit marah, akhirnya anak tidak ngerti apa-apa. Marah. Sampai kadang gaya marah ini biarpun tujuannya baik, mohon maaf ibu-ibu kadang-kadang begitu semangatnya pengen anaknya cepat bisa ngaji, itu ibu-ibu suruh ngajar ngaji nggak bisa, nggak kuat. Anaknya itu misalnya Mbak jadi shot marah-marah, ini Mbak, ini Mbak, ini loh Mbak. Ibu nggak kuatan. Kenapa harus pakai marah-marah? Tujuannya baik, cuman emosinya tidak tertahan. Ini kebiasaan sebetulnya. Kalau tidak marah, tidak enak. Budaya hidup jelek yang rusak mental anaknya, sehingga anaknya itu ketakutan terus sama sang ibu. Atau kalau tidak ketakutan, pemberontakan. Akhirnya sudah nggak mau patuh dengan orang tua. Sehingga mengatakan, tidak ada benernya sama mama. Pasti salah. Apapun salah. Iya. Akhirnya apa? Sejak suruh ibu, iya. Contoh saja begini, ibu yang solehah, bapak yang soleh. Minta tolong seorang ibu, nak, tolong bantu Umi nyapu ya.
Yaumi, betul, anaknya nyapu, anak perempuan nyapu. Nyapu dengan Masya Allah. Rupanya di bagian tertentu tuh ada sampah ketinggalan, kotor masih. Ini ibu yang tadi yang minta tolong kepada anaknya, manggil, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Kalau nyapu tuh yang bener, bersih semuanya. Kalau tidak, mending gak usah nyapu. Duh, kenapa kok pakai begitu? Kadang-kadang kita itu mudah mematahkan hati seorang anak. Kita tidak bisa bertutur kata yang lembut. Kenapa tidak berkata begini, sayang? Siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Masya Allah. Terima kasih sayang. Telah bantu Umi nyapu. Masya Allah. Salehah. Sukses. Cuma nanti sayang, kalau nyapu lagi, jangan ada yang ditinggal dong. Ini lihat pasti kotor. Kenapa? Tidak dengan cara seperti ini ngomongnya. Kenapa pakai? Kalau nyapu udah bersih, ini gak usah nyapu sekali. Ini kan gaya-gaya. Lu kena sebetulnya nggak serta-merta. Kenapa dia jadi cara yang ngomong gitu? Memang sama suami juga begitu. Ada rentetannya. Kita perlu membuat. Gak cukup anak suruh mondok baik, sekolah baik, sampai di rumah ketemu orang tua begitu. Rusak lagi. Kita punya menantu yang baik, rumah kita nggak baik, membantu rusak. Mulailah dari diri Anda sendiri, wahai para orang tua. Ya, jadi yang kedua ini adalah jangan rusak mental anak-anak Anda dengan perilaku Anda. Sehingga betul tadi seorang anak ngomong sama mama pasti salah semuanya, ya bener. Sehingga tidak ada yang tulus di saat dia menjalankan tugas dari orang tuanya. Yang ketiga, wahai ibu, hadir dalam kehidupan anak-anak Anda, dalam kehidupan keluarga. Kami ingin kembali hadir dalam kehidupan keluarga. Apa makna hadir ini? Kalau lagi kumpul, tolong maksimal. Itu bukan kucing anak Anda. Suami Anda bukan kambing yang bisa dicuekin. Dia adalah manusia yang diam-diam bukan sekedar punya mata, tapi punya ras. Sehingga budaya cuek ini, budaya tidak hadir di alam nyata ini hari ini sudah umum. Kelihatannya kumpul tapi nggak nyambung. Kenapa? Mohon maaf. Sibuk dengan handphone misalnya. Duh, kayaknya duduk bareng loh ya. Istri yang ada di sana, suami istri. Anaknya mau ngomong aja nggak bisa. Rubah itu semuanya, tolong. Ini kenapa kita amati kecuekan anak yang tidak peduli dengan orang tua, rubahnya mulai juga dari orang tuanya. Sehingga sampai seorang anak mau ngomong sama ayahnya aja, jangankan urusan handphone ya jelas, urusan kesibukan tolong. Mungkin Anda kerja di kantor, sampai di rumah tinggalkan itu laptop. Aku harus maksimal dengan anak. Kalau ada anak menghadap kepada Anda sambut. Ngobrol dengan mereka, ajak ngomong, biasakan dan jadikan diri Anda kawan terdekat untuk anak-anak Anda. Makanya mulai anak umur 2 tahun, Bu, Anda bicara dia, jangan dianggap mentang-mentang 2 tahun gak berguna lalu Anda main handphone sendiri di sampingnya. Itu merusak, diam-diam dia ngerekam. Oh, hidup tuh begitu ya, hidup tuh cuek ya, hidup tuh gak peduli ya. Hati-hati. Anda harus paham ini. Kalau tidak diingatkan, lelap tiba-tiba anak sudah menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Kalau ada manusia di samping Anda, itu anak Anda, lepaskan apapun kesibukan. Sayang apa? Umur 2 tahun. Mau apa Dede? Mau makan, Masya Allah. Ini anak-anak diikuti. Merasa dianggap hidupnya. Apalagi sudah dewasa. Yang kuliah di Jambi sana, pulang seminggu sekali. Waktu pulang, jangan sampai sibuk masing-masing dengan handphonenya, dengan yang lainnya. Bikin suasana kebersamaan. Yang lagi kuliah kumpul, ajak minum teh bersama. Mungkin handphone iya pakai tapi saat. Bahkan kalau seorang bapak, kalau pakai handphone apa sih salahnya kalau kita minta izin? Saya merasa tidak nyaman kalau lagi bicara ada orang megang handphone, betul. Maka saya sendiri nggak pernah kalau ada sama orang saya megang handphone. Kalau ada handphone di samping saya selalu main handphone, saya minta izin. Saya minta izin, mau makan. Karena ternyata kalau amati rumah tangga juga kayak begini, ini rusak. Jujur, kelihatannya anak kumpul di rumah, nggak ada. Itu lebih di alam maya daripada di alam nyata. Mana kemesraan, mana diskusi tentang masa depan kehidupan, gimana tentang solusi problem, gimana tentang pekerjaan, nggak ada. Kenapa? Semuanya masing-masing. Jangan dianggap sepele, hamba Allah. Anakmu rusak. Karena sibuk masing-masing, Masya Allah.
Dan mohon maaf, lihat, kalau sudah urusan handphone, kalau diingatkan nggak bisa, pasti marah. Mama jangan, ini penting. Kalau saya begitu, coba aja, ayo. Yang ustaz apalagi alasannya ceramah, sampai kami katakan kepada ibu-ibu yang sering ngaji, biarpun untuk dengar ceramah saya, jika lagi ada anakmu dan suamimu, tidak perlu. Tutup dulu. Sambut suamimu, sambut anakmu. Kecuali Anda ajak nonton bersama-sama. Biarpun ceramah saya tidak. Saya jangan jadi perusak rumah tanggamu. Kecuali bareng-bareng, ayo nonton ceramah bersama-sama. Ini loh sayang, ceramahnya Buya. Oke. Tapi kalau Anda diam-diam begini, ceramah, biar menceramah, kata anak, mama nonton apa tuh? Anda rusak hakikat ini. Maka ayo makna hadir dalam kehidupan anak, khususnya anak lagi di pondok. Kan lagi di pondok, liburan pulang, maksimalkan keberadaan mereka di saat liburan. Hadirlah Anda bersama mereka. Kalau mereka, ya mungkin Anda pengen dengar dia baca Al-Quran. Kamu bisa apa sayang? Belajar fikih. Ajarin dalam abinya fikih. Anda harus menyisihkan waktu untuk mereka. Sehingga apa? Kedekatan semakin terwujud. Nasihat mudah, kebahagiaan mudah diwujudkan. Cuman kadang-kadang orang tua ini ya karena wawasannya rendah dan sebagainya. Kalau anaknya pulang dari pondok itu, mumpung di rumah, bebaskan handphonenya, televisi, main. Ibunya nggak sempat ngobrol juga, katanya liburan mau ketemu ibunya. Ibunya juga sibuk dengan handphonenya. Ibu bodoh dia. Mohon maaf saya pakai bahasa kasar begini, kenapa? Kami rindu anak Anda bahagia di rumah. Ini adalah kalimat sederhana, tapi kenyataannya banyak semacam ini. Suami kadang-kadang ngomong sama istri sampai nunggu, Masya Allah masih asik dengan YouTube-nya. Mau ngomong saja, iya, apa sih tadi? Anjing, ngomong dari tadi tiba-tiba, apa sih? Gak nyambung. Jangan dianggap sepele itu. Itu kita dijajah. Dunia nyata kita telah dijajah oleh dunia maya. Kayaknya hidup begini, tapi ternyata masing-masing kita. Kayaknya semua anak kumpul di rumah, gak pernah ketemu, ngobrol, gak pernah ada. Mana ada kemesraan, mana ada kebahagiaan. Ayo tolong handphone Anda jaga, gunakan dengan cara yang baik. Kalau lagi di rumah jangan mengganggu. Sebetulnya handphone itu kan untuk mengurangi kesibukan kita, sehingga daripada kita pergi ke sana cukup telepon, kan gitu ya. Jenguk anak susah, telepon aja. Handphone itu untuk mengurangi kesibukan kita, itu yang benar. Akan tapi karena bodohnya akhirnya kita sibuk dengan handphone. Subhanallah, kan urusan handphone secara hukum fikih adalah mubah, tapi bukan permasalahan itu menjadikan kerenggangan di antara kita. Kami pernah di bandara di delay 4 jam. Suatu ketika di depan kami ada suami istri. Kami juga dengan keluarga. Kita sudah heboh ke sana kemari cerita ini. 2 orang ini 4 jam gak ada sepatah kata ngomong, ketawa-ketawa sendiri. Anjing. Yang satu istrinya begini, suaminya begini. Ya Allah, orang gila model baru. Mungkin Anda juga begitu kayaknya. Itu yang repot, orang gila nggak sadar dia gila, memang gila beneran. Mohon maaf, saya serius begini karena Pak, kami rindu rumah Anda bahagia. Sebab kalau di rumah puasa semuanya, bismillah. Diajari anak-anak. Dan kalau Anda sendiri dengan handphone, malah mungkin Anda melarang anak Anda handphone. Lebih dari itu, di handphone ada banyak ketidakbaikan, gambar yang tidak jelas. Ini lebih dari itu. Kami hanya anggap saja handphone yang baik-baik loh ya. Anggap saja yang baik pun merusak, apalagi yang jelek. Ini ceramah saya ganggu kok. Apalagi game segala macam, lagi nanti film, naudzubillah. Kita perlu kesadaran dalam rumah tangga. Ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kami adalah Anda indah semuanya. Anak Anda kenapa kok tidak betah di rumah? Karena Anda tidak bikin betah. Anda nyuekin di seorang anak, ngomong mama, umi. Oh iya siapa sih ya? Pakai sayang tapi cuek dulu, nggak enak. Yang gombal namanya. Baik, ini ibu yang sangat kami cintai. Memang tahun ini kami menggugah kesadaran di rumah tangga. Yang pertama adalah membuat suasana rumah yang baik, tidak ada caci, tidak ada olok, tidak ada amarah. Yang kedua, tolong jangan biasa
Jangan patahkan, jangan hancurkan mental-mental anak-anak Anda dengan kekasaran Anda, cara Anda yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah hadir, termasuk mohon maaf. Anda kalau ngomong sama anak sudah mulai harus meningkatkan, bukan sekedar dengan lesan, tapi harus dengan sentuhan halus. Kami masih ingat, kami punya ibunda sudah wafat. Kami dididik oleh seorang ibunda orang kampung. Ibunda kami orang kampung dan sangat polos orang desa. Tapi beliau cerdas di dalam urusan mendidik anak. Beliau selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari, bukan sesaat. Kalau kami belajar, waktu kami masih SD, SMP kan di rumah sebelum pondok. Ibunda kami ada di kanan kami setiap hari. Antara tasbih yang dipegang sama ngupasin pelinjo bakar. Kesukaan kami itu, tapi Anda tidak usah pusing nyarikan saya itu semuanya nantinya. Saya suka minjo yang dibakar sama beton, ya kan? Kalau orang Palembang makan kapal selam, saya makan beton. Nah, saya makan beton. Hebatan mana kira-kira? Orang Palembang makan kapal selam kan? Orang Jambi juga ya? Kapal selam doyan, saya doyan beton. Saya beton goreng itu, beton bakar. Sama ketan kalau di Jawa itu ada kreweng, itu adalah semacam wajan tapi dari tanah gitu loh. Di bawahnya dikasih api, jadi panasnya itu nanti dikasih ketan, itu hangus. Saya suka itu. Ibunda kami di samping kami. Kami masih ingat terus, setiap saat ingat. Sesaat-saat tangannya ada di leher kami. Allah, bayangkan kalau Anda bisa begitu, apa yang terjadi pada diri anak Anda, wahai ibu yang salehah. Waktu anak Anda belajar ada di sampingnya, sambil melayani makanan, sambil saat ini bukan main handphone. Mohon maaf, saya keras sedikit karena saya cinta anak Anda. Tiba-tiba tangannya menyentuh leher kami. Allah. Dan hari ini Anda kalau bicara dengan anak, ibu tolong di rumah jangan pakai kata-kata saja. Buat kedekatan jasad di samping kedekatan hati yang kami bicarakan, sambil ngomong ke dalam, sayang. Ini sambil megang lehernya, megang kepalanya. Harus merubah, akan terasa dahsyat pada anak Anda. Apalagi dari mulai tumbuh saat ini. Masih kecil gini, Anda bicara. Kalau ngomong, Anda sudah mulai bisa bahasa membisikkan. Hilang bentakan sudah nggak ada, rame hilang. Karena Anda apa? Dengan kelebutan. Sayang, ayo belajar yuk. Nah, kan ya? Senang, ayo. Sambil disentuh Allah. Sederhana sebetulnya. Anda mulai esok pagi. Mulai esok hari Anda mulai, anak Anda mau sekolah, Anda peluk dia. Dekat dia. Pegang kepalanya saya. Jangan, sekolah sana, cepat sekolah ya, biar pinter. Jangan kayak Umi. Sudah tahu Umi yang gak boleh ditiru, tapi masih ngajari gak bener. Jangan kayak Bapak. Dengan saya, sekolah saya, tetap dengan kelebutan. Itu saja yang bisa kami hadirkan. Tolong ya. Semoga rumah indah semuanya. Kami tidak bicara bab wudu, sudah pinter wudu. Saya tidak bicara bab sholat, sudah pinter sholat. Kami ingin mencermati keadaan di masyarakat. Ternyata hal inilah yang menjadikan rumah tangga berantakan, hidupnya anak keras, mental nggak stabil dan seterusnya, adalah karena kita sendiri yang membuat anak-anak kita di rumah kita. Wallahu a'lam bissawab. Doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan, insya Allah dalam waktu dekat kami membuat, termasuk ini Bu, kalau ingin menyelamatkan anak hari ini adalah dunia zaman pesantren. Alhamdulillah kami ada beberapa pesantren. Pesantren ada dua di pesantren Al-Bahjah. Pesantren salaf yang mencetak ulama saja, dan kita siapkan mulai dari tingkat menghafal Quran, kelas tafaqquh fiddin sampai kuliahnya sudah kita siapkan dengan kuliah yang bagi yang sudah lulusan luar negeri dan sebagainya. Bisa lihat bagaimana kampus kita, kampus syariah dengan kekuatan syariahnya. Ini adalah yang namanya tafaqquh salafnya. Tapi kita juga membuat pesantren formal SD, SMP, SMA untuk menghantarkan mereka jadi dokter, insinyur dan sebagainya. Jadi ada dua program, berbeda manusianya, manajemennya berbeda. Insya Allah dalam waktu dekat kita buat di Jambi. Dan kalau seandainya di sini tiba-tiba ada orang yang berkata, kalau kami membangun pondok pesantren, kebetulan ada Pak Wakil Bupati, bahkan yang dengan kami bukan sekedar santri saja, ada juga
Orang pejabat-pejabat membuatkan pondok buat kita, tapi semuanya tidak pakai dana negara. Jadi pondok yang kita buat adalah dari kocek hamba Allah. Kenapa? Kami rindu semuanya ikut andil, dan kami ingin menggugah mereka. Ya, kalau kelas Pak Wali Kota, Pak Wali Wakil Bupati, Bupati bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya karena mempunyai koneksi. Bisa saja kalau ada orang kaya datang, Pak Haji, duit banyak, dibawa mati nggak? Ayo dibawa mati. Cara membuat pondok, memakmurkan masjid. Jadi Al-Bahjah pesantren sudah ada di mana-mana, Bu. Di Sumatera, Jambi yang ketinggalan belum. Sudah ada di Palembang, di Pekanbaru sudah ada, di Dumai sudah ada, di Dumai sekali, di Dumai saja ada berapa? Di Bengkalis ada, di Batam ada, lompat lagi ke Pontianak ada. Jadi kita ada beberapa kota. Kalau di Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kami berharap di kabupaten mana ini? Tanjung Jabung Timur. Bisa saja suatu kita ada hamba Allah yang dikaruniai Allah rezeki, kita bisa buat pondok di sini. Santri kita yang ngatur. Tapi ingat, siapapun yang ingin bergabung dengan kami, dengan catatan ada syarat. Yang sudah punya ikatan dengan guru tidak boleh memutus dengan gurunya hanya ingin bergabung dengan kami. Kami tidak senang itu. Itu namanya pengkhianat. Justru harapan kami yang punya guru kuatkan gurunya. Bahkan mungkin pondok gurunya yang kurang maju, bagaimana? Ayo diskusi agar maju. Itu yang kami rindu. Jadi jangan sampai Anda terpesona dengan kami lalu tinggalkan guru Anda. Anda khianat. Bagi kami pun tidak bermanfaat Anda. Tapi dengan guru semakin kuat, ayo bonusnya dengan kami. Ya belum punya ikatan dengan guru, ayo buat. Kalau seandainya besok ada gedung mega, 3 bulan tak kirim santri kok. Sausatnya. Kenapa? Kita perlu membuat sebanyak-banyaknya proyek akhirat. Makanya saat kita membuat program, ada orang yang berjuang di dalamnya. Di Palembang ada yang berjuang di dalamnya. Pekanbaru berjuang di dalamnya. Saja di sini kita buat program, lihat berbondong-bondong orang. Ada yang ngajar, ada yang masak, ada yang bersih-bersih, ada yang nyekolahkan anaknya. Allah, indah. Doakan semoga Allah mengirim ahli surga. Dan semoga itu adalah saya. Enak semuanya. Macam-macam. Ada pejabat, ada rakyat jelata, ada orang kaya, orang fakir. Bahkan salah satu pondok besar kita di Jawa Barat itu dari seorang pegawai yang nggak diterima. Makanya jangan meremehkan. Kalau ingin berjuang dengan kami, niat karena Allah, bukan karena Anda kaya, bukan. Tapi Anda punya niat. Suatu ketika ada pondok di Majalengka, besar pondoknya. Itu ceritanya bagaimana kita dapat pondok ini. Ada orang bangun pondok, bangun bangunan, cuman bingung untuk apa nggak tahu. Saya tidak kenal sebelumnya. Satu orang melamar kerjaan di pesantren. Pesantren ada divisi ekonomi, macam-macam. Ngelamar kerjaan nggak diterima. Setelah nggak terima itu pas lewat ketemu Pak Haji nih di Majalengka. Dari mana kamu? Ngelamar kerjaan di Al-Bahjah. Terus belum rezeki. Terus berolan, Pak Haji ini apa sih? Ini saya bangun, ini bingung untuk apa atau bagaimana? Pak Haji kasih aja Bu Yahya, gitu ngomongnya. Memang bisa terima? Iya. Akhirnya orang itu datang ke kami. Saya tanya, Anda kenal dari saya dari mana? Cerita dari orang ini, baru tahu. Kita tahu kan ini kisahnya. Berarti Anda belum terlalu kenal saya tidak terima, belum bisa terima. Kasih waktu saya. Sebab urusan dakwah kan nggak boleh hawa nafsu, nggak boleh ini. Saya kasih tempo. Beberapa hari kemudian di rumah katanya nangis, takut tidak diterima. Setelah 3 hari ada kelapangan di hati kami, lalu kami terima. Girangnya luar biasa. Dari mana sebabnya? Orang bekerja tidak diterima. Jadi Anda jangan meremehkan diri Anda. Bisa jadi Anda mungkin tidak punya uang, tapi bisa berbicara dengan orang yang punya uang. Intinya, setelah ini, kan tadi rumah tangga ada baik, kita harus siapkan tempat-tempat yang baik. Biarpun pondok banyak, rumah tidak baik, anak tetap rusak. Jadi nanti indah. Kita sama-sama di rumah anak Anda jaga, waktu dengan kami, anak-anak Anda kami yang menjaga. Muncullah generasi-generasi hebat insyaallah. Ini saja, mari kita tutup doa. Masya Allah, mohon maaf Ibu semuanya, salehah. Tolong salam sama suami ya. Kalau salam nyampaikan mana? Salam dari Bu ya gitu. Ya, itu orang Jambi. Kalau orang Jambi mana itu?
Kalau orang Jambi bagian mana nggak begitu, sambil gigit hidungnya itu salam. Salam dari Buya, kata Buya saya suruh gigit hidungmu abang. Wah, nah langsung dapat hadiah ada nanti, percaya. Cobalah yang seni hidup itu ya, jangan monoton. Ustadz rempeng banget ini, Ustadz nih. Perlu kita, seni dalam bercinta itu perlu yang indah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, lembutkan kami, lembutkan hati kami, lembutkan perilaku kami di rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan hidup kami dengan pasangan kami hidup yang indah, saling menghargai, saling memuliakan, saling mengerti, saling membantu. Ya Allah, sehingga di rumah kami bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak kami. Allah, ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari perselisihan di rumah tangga kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang sering cekcok berselisih dalam rumah tangganya, kami mohon lembutkan hati mereka, sehingga setelah ini yang ada hanya kemesraan dan keindahan dalam rumah tangga mereka. Dan kami mohon ya Allah, bantu kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, generasi-generasi penerus kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang tumbuh dengan baik ya Allah, ketenangan di hati, ketenangan di fikir, kesehatan di mentalnya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mudah patuh, mudah dihantarkan kepada kemuliaan. Ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayang-Mu dan bantu kami untuk memperlakukan anak kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ampuni kekasaran kami selama ini, ampuni keteledoran kami saat ini, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami anak yang bisa berbakti pada orang tua kami, jadikan kami anak yang bisa berbakti pada orang tua kami, jadikan kami anak yang bisa mengabdi pada orang tua kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan ahli surga-Mu ya Allah. Para tetangga-tetangga masjid ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah, yang rindu mencari kebaikan di tempat ini. Dan jadikan mereka keluarga yang baik, keluarga yang indah, bahagia, mesra, hingga bahagia di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, dan jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut jika Kau kurangi ya Allah, kami akan kurang mengabdi dan kurang berbakti. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari judi, jauhkan kami dari judi yang saat ini sering terjadi. Judi yang Kau sebutkan dalam Al-Quran akan merusak kehidupan dalam keluarga. Yang biasa berjudi akan berantakan rumah tangganya, baik dalam keadaan menang atau dalam keadaan rugi, akan hancur. Maka kami mohon jauhkan kami dari perjudian ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam judi, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hancurkan keluarganya ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu ya Allah. Saat ini begitu mudah hamba-Mu kepleset dalam zina yang busuk, hina dan hina itu ya Allah. Hina di diri, hina di keluarga, hina di masyarakat, hina di dunia, dan hina di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami, jika ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, ampuni dia ya Allah, bencikan kepada zina, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, dan buka itu halal untuknya ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan zina, jangan ya Allah. Dan jauhkan anak keturunan kami dari zina, dan jauhkan kami dari menggunjing zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika belum baik, jadikan mereka pemimpin yang baik ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke masjid ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini, memakmurkan masjid ini ya Allah.
Dan siapapun ya Allah telah berjuang di sini, yang mewakafkan tanah, membangun di atasnya, memakmurkannya, yang kunjung ke tempat ini, berikan kepada mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk bisa hadir dalam kehidupan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan kami untuk wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah